Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Jamie Andrian, dalam presentasi Ruang Kolaborasi Modul 3.2. Kali ini kita akan bahas pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kelompok Ruang Kolaborasi Modul 3.2 ini ada saya, Jamie Andrian, kemudian ada Ibu Andari Indrawati dari SMK Negeri 2 Cilacap, dan juga ada Ibu Riana Maksuloh dari SMK Negeri 1 Cilacap. 7 modal utama. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Ketiga, modal politik. 4, modal agama dan budaya. 5, modal fisik. 6, modal lingkungan atau alam. 7, modal finansial. Pada modal manusia, ada kepala sekolah, di mana dari sekolah kami, kepala sekolah berpendidikan S2 mengindikasikan kemampuan manajerial yang baik. Kemudian teknik dengan kualifikasi rata-rata SMA, dan ada yang sudah S1 mengindikasikan kemampuan yang baik tetapi belum memiliki kepala tata usaha. Strategi yang dilakukan adalah mengangkat guru sebagai PLT KTU atau koordinator TU. Kemudian guru, jumlah guru memadai namun untuk kejuruan masih kurang. Strateginya guru umum mengampu untuk kejuruan, namun ada juga sekolah yang guru kejuruan berlebih sehingga dimanfaatkan untuk mengampu mata lain. Kualifikasi pendidikannya minimal S1 dan lebih dari 10% sudah S2. Untuk di SD saya, guru ada yang pensiun sehingga mencari tenaga guru honorer untuk dimanfaatkan sebagai guru kelas. Kemudian komite cukup aktif dan berkontribusi memberikan sosialisasi di sekolah. Modal manusia berikutnya, siswa. Jumlah siswa di sekolah kami cukup banyak sehingga kelas menjadi kelas yang besar. Pendaftar baru cukup banyak. Untuk SMK, pendaftar bisa mencapai rasio 1:4 dengan yang diterima. Strategi pemanfaatannya adalah siswa yang diterima adalah siswa pilihan yang terseleksi. Kemudian wali murid. Wali murid kondisinya cukup beragam. Strateginya dengan keberagaman akan menggali potensi wali murid untuk menjadi guru tamu atau pendamping di sekolah. Kemudian alumni. Sekolah termasuk sudah berumur sehingga alumni sudah banyak dan mempunyai kelompok alumni. Strategi pemanfaatannya adalah mengaktifkan kelompok alumni untuk membantu sekolah seperti alumni mengajar dan jejaring. Modal sosial, norma aturan. Yang pertama, aturan yang berlaku di masyarakat. Strategi pemanfaatannya yaitu menjadikan norma sebagai aturan di dalam sekolah. Kemudian kelompok industri, ada jejaring sehingga membantu SMK dalam kerjasama dalam dunia industri seperti kegiatan PKL atau penyaluran tenaga kerja. Keberagaman, adanya keberagaman dalam suku, agama, dan ras. Strategi pemanfaatannya dalam kegiatan bersama yang mendukung toleransi. Kemudian asosiasi, tergabung dalam PGRI. Strategi pemanfaatannya dalam penyaluran aspirasi juga ada MGMP, waran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan profesi guru. Kemudian ikatan alumni untuk sponsorship kegiatan. Modal politik. Yang pertama, kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah. Kebijakan di sini adalah 5 hari sekolah sehingga ada efektivitas untuk ekstrakurikuler di hari ke-6. Kemudian LSM, yaitu mengkritisi kebijakan sekolah sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberi umpan balik kebijakan yang ada. Modal agama dan budaya. Agama, ada sholat berjamaah di SMK untuk sholat zuhur dan azan. Ada juga sholat Jumat yang dilaksanakan di SMK. Keberagaman beragama, adanya keberagaman dalam agama. Strategi pemanfaatannya dalam kegiatan bersama yang mendukung toleransi dalam forum keberagaman umat beragama. Rumah ibadat, ada masjid, gereja, vihara, dan kelenteng. Strategi pemanfaatannya untuk kegiatan beribadah warga sekolah. Tradisi dan kebudayaan, sedekah laut, sedekah bumi, kepungan, wayang. Keberagaman budaya di sekitar cukup banyak sehingga banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. Strategi pemanfaatannya untuk kegiatan gelar budaya untuk P5 di sekolah. Modal fisik. Yang pertama, gedung sekolah. Bangunan dimanfaatkan untuk kelas, laboratorium, perpustakaan, semuanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Infrastruktur atau sarana prasarana. Saluran pembuangan atau drainase yang baik sehingga tidak terdampak banjir ketika curah hujan tinggi. Mesin atau alat praktek yang terbatas tapi dapat digunakan untuk praktek dengan metode pengelompokan atau team teaching dan pengaturan waktu, itu sistem blok. Area parkir. Sekolah memiliki area parkir yang memadai sehingga kendaraan murid SMK dan guru dapat berjaga. Jalan. Sekolah berada di pinggir jalan sehingga akses ke sekolah mudah. Kemudian sarana komunikasi.
internet lancar sehingga membantu dalam pembelajaran. Modal lingkungan atau alam. Yang pertama, dekat laut. Laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Taman. Taman sekolah bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran seperti kegiatan outing. Modal finansial. Yang pertama, BOS dan BOP untuk operasional rutin sekolah. Kemudian sewa kantin, usaha mandiri sekolah mendukung pembiayaan yang belum dibiayai BOS dan BOP. Koperasi sekolah, praktik siswa dalam melatih kewirausahaan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan peralatan siswa. Kemudian berikutnya, teaching factory, menjual atau memasarkan produk atau jasa hasil pembelajaran siswa. Berikutnya, unit produksi, praktik siswa dalam melatih kewirausahaan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan peralatan murid. Demikian presentasi ruang kolaborasi modul 3.2 dari kelompok kami PGP 08.009 dengan fasilitator Ibu Niketut Saryani. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.